Maka dulu saya ingat bagaimana petuah guru saya di pondok dulu. Dia mengatakan, kun padian walatakun pakisan. Jadilah kamu seperti pohon padi, jangan seperti pohon pakis. Apa bedanya? Ini filosofinya sangat tinggi. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi, wahtilafil laili, dan pergantian daripada malam wan nahari dan siang, la ayatin, itu niscaya menjadi tanda-tanda liulil albabi, bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Alladzina yadhkurunallah, siapa mereka orang-orang yang memiliki akal-akal yang sehat? Alladzi yadhkurunallah, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa zikir, ingat kepada Allah, qiyaman, dengan cara berdiri, wa qu'udan, dan dengan cara duduk, wa ala junubim, dan di atas lambung-lambung mereka, wa yatafakkaruna, dan berfikir mereka, fi khalqis samawati, di dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Maka apa yang diucapkan mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan, hadza, ini, dalam penciptaan bumi dan langit ini, batila, akan sesuatu yang batal. Subhanaka, maha suci engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat Ali Imran 190 sampai 191. Wal ayatu fil babi kasiratun, dan ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana keagungan ciptaan Allah ini itu sangatlah banyak. Kasiratun, sangat banyak. Wa minal ahadisi, dan dari beberapa hadis, al hadisu asabik, ada hadis yang sudah berlalu. Kul, katakan Muhammad, inna ma'idukum biwahidatin, bukankah aku telah memberikan nasihat kepadamu? Bukankah aku telah memberikan nasihat kepadamu dengan satu aja nasihat? Apa nasihatnya? Antakumu lillahi masna wa furoda summa tatafakkaru, agar supaya kamu berdiri untuk memuji kepada Allah ini masna, berdua, wa furoda, dan sendiri, summa tatafakkaru, kemudian berfikirlah. Artinya apa? Kita ini dalam hidup di dunia ini, kadang-kadang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat bersama-sama. Kadang-kadang kita sholat sendiri. Kemudian dari apa yang kita lakukan ini, Allah menyuruh kita untuk berpikir, kira-kira sudah belum kita merasakan manfaat yang sudah kita lakukan. Seperti kayak kita terbiasa sholat jamaah, khususnya di waktu subuh. Ada enggak manfaat dari apa yang sudah kita lakukan? Benar tidak kalau Allah itu membuktikan janjinya bahwa siapa-siapa yang rajin sholat, menjaga sholat jamaah subuh, maka setidaknya Allah akan memberikan kepada orang tersebut yang pertama adalah ketenangan, yang kedua kecukupan rizki, kemudian keberkahan daripada umur, kemudian kesejahteraan urusan dalam keluarga, dan banyak lagi. Ini yang harus kita pikirkan. Artinya apa? Ada cek dan recheck dari ibadah yang kita lakukan. Bagi orang-orang yang cerdas, dia senantiasa berpikir dan terus mengoreksi diri sendiri. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa menilai ibadah kita sendiri. Nah, kejadian masyarakat kita ini, orang cuma pandai menilai orang lain, namun menilai diri sendiri tidak mau. Nah, kalau manusia menilai orang lain, yang muncul bukan kebaikannya, yang muncul keburukannya. Kenapa?
Karena orang itu sebenarnya tidak mau jujur dengan kebaikan orang lain. Dia lebih senang menunjukkan keburukan orang daripada menunjukkan kebaikan orang. Maka yang terjadi banyak orang mencela orang lain, namun jarang mau memuji kebaikan orang lain. Nah, padahal anjuran daripada Allah, kita disuruh berpikir untuk menganalisa diri kita sendiri. Dengan bertambahnya umur, sudahkah pertambahan umur kita ini kita imbangi dengan meningkatnya nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka dulu saya ingat bagaimana petuah guru saya di pondok dulu. Dia mengatakan, kun padian walatakun pakisan. Jadilah kamu seperti pohon padi, jangan seperti pohon pakis. Apa bedanya? Ini filosofinya sangat tinggi. Kalau pohon padi itu semakin tua semakin menunduk, semakin bertambah umurnya semakin tawadhu. Nah, itu bahasa. Tapi kalau pohon pakis semakin tua semakin gagah, semakin menantang dunia ini. Nah, itu. Nah, kita dianjurkan untuk berpikir dan mengikuti bagaimana kita bisa memiliki sifat yang dimiliki pohon padi tersebut. Pohon padi itu kalau lagi tumbuh biasa pohon-pohon yang lain. Nah, kemudian ketika dia muncul buahnya, dia tegak. Namun ketika buah itu semakin lama semakin menua, dia akan nunduk, turun dia. Kalau udah turun begini nih, posisinya seperti ini, itu udah siap dipanen. Nah, kalau tidak dipanen, dia akan nunduk langsung ke bawah. Tidak dipanen, akan tumbuh lagi dia di atas tanah yang dimana dia tumbuh itu. Itulah manusia harusnya seperti itu. Kita semakin tua, harusnya semakin mengencangkan ikat pinggang kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menunduk, semakin merasa bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, bahwa kita ini lemah, ya kan? Bahwa kita ini belum ada apa yang kita banggakan dalam hidup di dunia ini. Nah, kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah kita memandang orang yang lebih tua kita hormat. Kenapa? Karena kita berpikir kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, pikiran kita pasti positif. Wah, orang ini umurnya lebih tua, berarti ibadahnya lebih banyak daripada aku. Kalau memandang dengan orang yang lebih rendah, akan muncul kasih sayangnya dan muncul hormat menghormatinya. Maka apa yang terucap dalam hatinya ketika dia melihat orang yang lebih muda dari kita, dia akan berpikir, oh, orang ini umurnya jauh di bawah aku, berarti dosanya lebih sedikit daripada aku, karena umurnya masih sedikit. Nah, kalau ini yang kita pikirkan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tawadhu, menjadi orang-orang yang jauh dari sifat kesombongan. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Dari penciptaan langit dan bumi dan pergeseran pergantian dari siang menjadi malam, malam menjadi siang, itu niscaya benar-benar. Di sini ada lam ibtidak yang faedahnya litaukid, benar-benar menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sayangnya kalau kita pahami ayat ini, itu tidak semua orang bisa menjadikan penciptaan langit dan bumi, menjadikan perubahan dari siang ke malam, malam jadi siang ini menjadi tanda. Tidak semua orang mampu mencerna apa yang sudah Allah terapkan di dunia ini menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Maka di sini Allah khususkan, ya kan, la ayatin liulil albab. Nah, siapa yang mampu? Di sini Allah khususkan, dikasih sifat-sifatnya. Siapa yang mampu?
menjadikan dunia ini menjadi tanda dari kebesaran Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan cara berdiri. Mana zikir ini sangat luas sekali. Zikir bisa diartikan sholat juga zikir. Juga zikir. Majelis taklim seperti ini juga namanya zikir. Benar-benar zikir, ya zikir. Pakai tasbih, zikir juga. Kita berbuat apapun di dunia ini yang endingnya atau tujuan akhirnya adalah untuk mengesahkan Allah, itu dinamakan zikir di bidangnya masing-masing. Contoh, yang bagian petani motong ini menjadi zikir ketika tujuan dia motong adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah perlu niat, itu yang membedakan akan bernilai ibadah dengan tidak. Dan semua itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang zikir itu tidak harus duduk bersila ngadap kiblat, enggak. Maka di sini apa? Yadhkurunallaha qiyaman, dengan berdiri. Dengan berdiri ingat kepada Allah, melihat dunia dan seinya ini, yang dilihat adalah kekuasaan Allah. Jadi setiap pandangan yang dia lihat itu bernuansa kalam hikmah. Dia melihat orang miskin, yang muncul rasa syukurnya. Alhamdulillah ya Allah, ekonomi saya lebih baik daripada orang itu. Melihat orang kaya, yang muncul rasa syukur, alhamdulillah ya Allah, dia kaya, orang Islam pula kayo, ya kan. Cuma kurang dikit apa, masih agak pelit orang itu. Nah, gitu. Jadi yang muncul tuh masya Allah, selalu banyak pertimbangan, selalu banyak nasihat untuk dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan jangan duduk juga. Dalam rangka ia jalan selalu zikir pada Allah, dalam kondisi duduk zikir kepada Allah. Wa ala junubihim, dan di atas lambung-lambung mereka. Bahkan ketika mereka tidur pun itu yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita ini kadang-kadang enggak, ketika kita sudah berbaring itu yang diingat utangnya. Yang bujang-bujang diingat, aduh jodohku siapa, dia udah tipu-tipu. Ya kadang-kadang gitu. Kayak sesotik gitu. Ya kan? Terbayang jauh ke depan, ya kan, akhirnya jadi pandangan kosong. Kalau pandangan sudah kosong, nah, masuklah setan-setan yang tidak jelas itu ke otak dan pikiran kita. Maka sebenarnya ajaran dari Allah bagaimana? Tidak kita bolehkan akal dan pikiran kita ini kosong dari zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Full harusnya kita ingat kepada Allah. Saat makan, yuk makan kita ingat kepada Allah. Sambil makan sambil zikir kepada Allah. Maka Imam Ghazali itu mengingatkan kalau dalam Ihya itu, ketika kita makan itu satu suapan baca bismillah. Satu suapan baca bismillah dalam Ihya. Satu sendok bismillah, satu sendok bismillah, satu sendok bismillah. Namun bacanya tidak kencang, kalau kencang diketawain orang. Dalam hati ya. Tujuannya apa? Dalam setiap suapan yang kita masukkan ke dalam mulut kita, masuk dalam perut, ini diimbangi, diiringi dengan zikrullah. Diiringi dengan zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau ini yang kita lakukan, semua makan yang kita masukkan ini akan membawa barokah dalam kehidupan kita. Ya kan? Dan orang yang baca bismillah ketika mau makan ini, dia akan berpikir, makanan ini aku makan halal enggak, begitu. Enggak mungkin makanan depannya ini daging babi baca bismillah, enggak mungkin. Karena orang yang baca bismillah dia akan ingat gitu loh, bahwa apapun yang ada, yang dia miliki itu bukan miliknya, itu semuanya adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Maka dalam misalnya ada enggak kita berbuat yang tanpa ada doanya? Enggak ada, semuanya ada doanya.
Mau apapun kita itu ada doanya semua. Artinya apa? Artinya itulah kita yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi dalam kondisi apapun kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya caranya seperti itu. Mau pakai pakaian aja loh kita ada doanya. Mau pakai peci ada doanya. Mau mandi ada doanya. Dikira mau mandi itu tidak ada doanya. Aduh. Apa doanya? Ya kan, doanya ya Allah saya mandi untuk menjaga kesehatan badanku, agar badanku bersih sehat, ya kan? Agar nanti beribadah semangat. Itu doanya. Setidaknya kalau kita tidak menemukan dan tidak hafal doanya yang khusus, ya doanya cukuplah Bismillahirrahmanirrahim. Itu bila. Mulailah sesuatu dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Loh kalau ini sudah kita lakukan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Contoh kita jadi atasan nih, tidak mudah kita menyalahkan orang. Kenapa? Karena kita mulai dengan Bismillah. Artinya apa? Kesuksesan yang kita lakukan itu tergantung 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akhiri dengan Alhamdulillah. Artinya apa? Apapun yang kita hasilkan dari apa yang kita usahakan, itu kita kembalikan kepada Allah. Dapat banyak ya Alhamdulillah, dapat sedikit Alhamdulillah. Isinya cuma syukur kepada Allah. Inilah. Jadi tidak ada yang negatif, yang buruk yang kita pandang dengan apa yang sudah kita lakukan. Namun kan rata-rata orang tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita jadi bos ini pekerjaan harus selesai hari ini. Wah, ya kan? Dikejar pula, dituntut begitu. Mulainya tidak baca Bismillah, ujung akhirnya tidak baca Alhamdulillah. Akhirnya ketika selesai, gawe tidak selesai, isinya ngamuk. Kenapa ngamuk? Karena dia dikembalikan kepada Allah. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa tenaga yang kita miliki ini pun itu juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lu kita bisa menggerakkan tangan gini, lu ini karena Allah. Coba kalau Allah tidak ngasih tenaga pada kita, tidak mungkin kita ini akan mampu menggerakkan tangan ini. Sikit aja itu tenaga diambil oleh Allah, sudah berkurang gitu. Dan itu sebenarnya sudah kita rasakan setiap saat. Saya masih ingat dulu ketika umurku dulu masih seusaha sotik itu, wih, jarang Pak aku kena demam, kena sakit itu jarang. Sehat terus, badannya kuat. Bila masuk usia 40 ke atas Randy, itulah. Kadang-kadang malam tuh capek, rasa tenaga itu habis rasanya. Belum lagi kalau pikiran kita nih kita kuras habis waktu siang itu. Malamnya tinggal loyonya. Terasonian gitu. Jadi bertambahnya umur tuh memang benar-benar tenaga itu berkurang. Memang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekuat apapun orang usia 50 tahun, ya lebih kuat usia 20 tahun. Tonjok-tonjokan yang menang yang 20 tahun. Ini artinya apa? Itulah bahwa tenaga yang kita miliki pun itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mananya seperti itu. Namun di luar sana, di dunia sana, semuanya dihitung dan diperhitungkan melalui akal dan pikiran kita. Gitu. Kita hanya mampu berusaha mengatur, memanage sesuatu, namun semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka terus berpikir. Tafakkara ya tafakkaru. Ya kan faidahnya litaksir. Nah, artinya apa? Terus memperbanyak dia berzikir kepada Allah fi khalqis samawati wal ardh. Nah, yang dipikirkan itu hanya penciptaan bumi dan langit. Maka setiap apa yang kita lihat selalu kita berpikir dan dikembalikan kepada Allah.
Kita melihat binatang, kembalinya kepada Allah. Oh, Allah menciptakan model kayak gini ya. Nah, itulah kadang-kadang maka setiap kita melihat sesuatu, maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Kalau melihat sesuatu itu yang menakjubkan, maka kita dianjurkan untuk membaca subhanallah. Melihat sesuatu yang ajib, yang heboh, kita ngucapin masya Allah. Kan gitu. Kalau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, yang mengandung dosa, astagfirullah. Ya itu Pak. Nengok orang maksiat, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi yang muncul di mulut kita ini, ya baik bila isinya. Lain halnya kalau kita tidak memiliki pemahaman seperti ini. Nengok orang, pejabat tinggi, dipuji-puji seujung langit nih. Bapak hebat, bapak kentut pun harum baunya. Saking nyoto menghormati orang tuh. Nah, ini muka-muka penjilat seperti ini udah banyak di dunia ini. Nah, giliran ketemu orang miskin, ya, yang mungkin pandangan dia rendah, dihina. Dia dihina pun terhina di mata dia. Padahal kita tidak tahu. Kaya belum tentu juga membuat dia mulia, yang kaya tersebut. Miskin juga belum tentu membuat orang miskin jadi terhina di sisi Allah. Banyak orang kaya terhina, banyak juga orang miskin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jarang sekarang ini dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Ya, kita kembalikan akhlak seperti ini kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ciri-ciri lagi orang yang senantiasa berpikir dalam penciptaan bumi dan langit ini, apa yang banyak terucap dari mulutnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya Allah, memang tidak sia-sia apa yang Kau ciptakan. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada sesuatu pun di dunia yang diciptakan oleh Allah itu batilah, batal, tidak ada gunanya. Tidak ada yang tidak ada gunanya. Dulu orang itu pernah protes sama Allah gara-gara Allah menciptakan nyamuk. Nah, itu kan. Apa sih gunanya Allah menciptakan nyamuk, bikin susah orang tidur, ganggu orang tidur. Ya itu malah. Kelamaan, lama-lama ketemu. Gara-gara di sekeliling kita banyak nyamuk, kita susah tidur, orang berpikir bagaimana supaya nyamuk ini bisa dikendalikan dan bisa pergi dari sekitar kita ketika kita tidur. Nah, muncullah orang bagaimana caranya menciptakan obat nyamuk. Setelah muncul obat nyamuk, muncul pabriknya. Setelah muncul pabriknya, ribuan orang dapat makan daripada disebabkan gara-garanya. Loh, itulah Pak. Iya kan? Ribuan orang dapat makan gara-garanya nyamuk. Ini baru satu aja binatang yang Allah ciptakan, yang kita anggap sia-sia, ternyata membawa manfaat yang luar biasa. Coba di Indonesia ini pabrik nyamuk berapa Pak? Nyedot berapa karyawan mereka? Di atas 10.000 lebih Pak. Ini sebabnya gara-gara nyamuk, belum yang lain itu.